Sampai sekarang saya tidak habis pikir, mengapa ada seorang anak SMA yang menyebar videonya yang isinya itu menyebar kebohongan tentang makanan bergizi gratis. Saya bertanya-tanya dalam hati saya, apa motifnya? Dia sekedar mau cari perhatian saja atau memang ada yang menyuruh? Kita bahas setelah ini. Tapi jangan lupa klik dulu tombol like dan subscribe. Kasus ini ramai di media sosial tempo hari. Ada seorang siswa SMA yang mengunggah video berisi pengakuan bahwa dirinya diberhentikan dari jabatan ketua OSIS di SMA-nya karena dia menolak program makanan bergizi gratis atau MBG. Dalam video tersebut, dia menyebut digusur katanya. Digusur paksa dari posisinya di organisasi lantaran menyuarakan penolakan terhadap MBG yang dinilainya sebagai buang-buang anggaran saja dan proyek kapitalis. Belakangan, setelah video itu memicu kegaduhan di media massa, diketahui bahwa anak itu ternyata berbohong. Ia bukan ketua organisasi siswa sekolah tersebut. Saya mengklarifikasi, pertama, di SMA kami tidak ada yang namanya organisasi OSIS. Ia bahkan menerima MBG, jadi tidak menolak. Saya juga penerima manfaat makan bergizi gratis. Kemudian ia mengunggah video pengakuan terhadap kebohongannya itu dan meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Badan Gizi Nasional atas narasi yang saya berikan. Demikian klarifikasi kami sampaikan. Mohon maaf telah terjadi kegaduhan di dalam media sosial. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Tapi sebagian netizen sudah sempat terkecoh oleh video pertama anak itu. Netizen gaduh karena seperti punya bahan bakar yang menyulut kebencian pada program MBG. Setelah kebohongan terungkap dan beredar luas, warganet Indonesia ya sudah berlalu begitu saja seperti biasa. Mereka meninggalkan persoalan besar yang jauh lebih penting dari kebohongan anak itu. Kita selalu mengira kebohongan itu mudah dikenali, seolah-olah ia datang dengan tanda yang jelas, berlebihan, tidak masuk akal, atau terlalu dramatis. Masalahnya, hari ini kebohongan justru bekerja sebaliknya. Kebohongan terasa seperti masuk akal. Bahkan untuk beberapa saat, ia tampak seperti kebenaran yang terlambat diungkap. Kasus seorang anak SMA yang membuat konten palsu lalu viral di media sosial itu bukan sekedar soal satu individu yang berbohong. Itu buat saya terlalu menyederhanakan masalah. Yang lebih penting adalah pertanyaan yang jarang kita ajukan dengan jujur. Mengapa begitu banyak orang yang sempat mempercayainya? Saya rasa jawabannya tidak nyaman, karena kebohongan itu tidak berdiri sendiri. Ia menempel pada realitas yang memang sudah karut-marut. Program MBG bukan ruang yang hampa dari kritik. Ada laporan masyarakat tentang distribusinya yang bermasalah. Ada kualitas makanan yang dipertanyakan. Ada juga diskusi serius tentang anggarannya dan efektivitas program tersebut. Semua itu bukan sekedar opini liar, tapi justru bagian dari percakapan publik yang valid. Nah, dalam konteks seperti itu, ketika kemudian muncul narasi ada siswa dihukum karena menolak MBG, masyarakat tidak memprosesnya sebagai informasi baru. Mereka justru memprosesnya sebagai konfirmasi, validasi bahwa program MBG memang layak dikritik, bahkan kalau perlu dihabisi.
Disinilah kebohongan modern bekerja, bukan dengan menciptakan dunia baru, tapi dengan menunggangi dunia dan persepsi yang sudah ada. Lalu muncul pertanyaan klasik yang selalu menggoda. Apakah benar ada yang menyuruh anak itu bikin video bohong? Jawaban yang jujur mungkin mengecewakan. Kita tidak punya bukti untuk memastikan tuduhan itu. Dan tanpa bukti, menuduh adanya orkestrasi hanya akan menjatuhkan kita semua ke lubang yang sama dengan disinformasi itu sendiri. Tapi berhenti di situ juga naif, karena pengaruh tidak selalu datang dalam bentuk perintah langsung. Tidak selalu ada seseorang yang berkata kepada seseorang lain, misalnya anak itu, untuk membuat konten seperti itu. Dalam banyak kasus, yang bekerja justru lebih halus, yaitu sebuah pola. Pola apa? Ya, lihat saja dari apa yang terus berulang di lini massa. Narasi korban yang melawan kekuasaan hampir selalu mendapatkan simpati lebih cepat. Narasinya selalu sederhana, emosional, dan mudah dibagikan. Tapi orang yang paham ritme media tidak perlu diajari. Mereka cukup mengamati semua yang terjadi di media sosial. Jadi ketika seseorang memilih membuat cerita yang bohong seperti itu, kita tidak perlu buru-buru mencari siapa dalangnya. Cukup lihat lingkungannya. Dia ada di circle siapa. Nah, di sanalah ia belajar apa yang bekerja dan berhasil di media sosial. Tapi itu bukan berarti semua yang viral adalah kebohongan. Awas ya, jangan dipelintir ke sana. Tapi ini berarti bahwa sistem yang ada tidak cukup menghargai kebenaran dan terlalu murah hati memberi hadiah pada sensasi. Dari situlah biasanya perdebatan mulai lompat ke dua kubu yang ekstrem. Satu kubu akan berkata, ini murni kesalahan individu. Kubu yang lain akan bersikeras, enggak, ini pasti bagian dari permainan yang besar. Ada dalangnya, mungkin dari asing. Keduanya terdengar meyakinkan. Keduanya juga sama-sama malas berpikir lebih jauh. Karena realitasnya sering berada di wilayah yang lebih abu-abu, yakni ada individu yang membuat pilihan. Tapi pilihan itu sesungguhnya tidak lahir di ruang yang hampa. Orang juga jarang membahas dampak kebohongan yang terus berulang. Setiap kebohongan yang mengaku sebagai kritik tidak hanya merusak kepercayaan terhadap satu cerita. Ia merusak medan tempat kritik itu berada. Ini bukan teori, ini adalah pola yang berulang dan terlihat nyata di media sosial. Ketika satu kasus terbukti palsu misalnya, ia akan digunakan untuk meragukan kasus lain, bahkan yang berbasis data. Bukan karena logikanya kuat, tapi karena secara psikologis masyarakat sudah mulai lelah untuk mempercayainya. Orang tidak lagi bertanya, apakah ini benar ya? Ini konten palsu atau bukan? Tapi masyarakat mulai bertanya, ini nanti jangan-jangan bohong lagi. Nah, akibatnya apa? Akibatnya yang rugi bukan hanya pemerintah yang menggelar program MBG, bukan juga netizen. Yang paling rugi adalah kritik yang serius, yaitu kritik berbasis data, valid, dan sah. Misalnya kritik yang ditulis oleh para jurnalis yang bekerja dengan verifikasi, akademisi yang berhati-hati menyusun argumen, juga guru yang bicara dari pengalaman sehari-hari di lapangan. Mereka semua tiba-tiba harus membuktikan bahwa mereka bukan bagian dari kebohongan yang bahkan tidak mereka buat. Kalau ada yang bilang kritik yang kuat tidak akan terpengaruh oleh satu kebohongan, itu terdengar hanya bagus di atas kertas. Di dunia nyata, kepercayaan masyarakat tidak bekerja seideal itu. Ia rapuh dan sekali retak butuh lama untuk pulih. Lantas bagaimana dengan anak itu? Disinilah sikap kita diuji. Mudah sekali menjadikan anak itu sebagai simbol kebusukan satu generasi.
Mudah juga menjadikannya kambing hitam agar kita merasa masalah sudah selesai. Tapi itu cara berpikir yang malas. Anak itu tetap harus bertanggung jawab atas apa yang ia lakukan. Nggak pakai tapi-tapi ya. Kebohongan punya konsekuensi. Tapi menyelesaikan kasus ini hanya dengan menghukum anak itu, ini seperti mengobati demam tanpa mencari sumber infeksinya. Anak itu tumbuh di dunia di mana perhatian adalah mata uang, di mana batas antara menyampaikan kebenaran dan membuat cerita yang menarik makin kabur, di mana validasi datang dalam bentuk angka, bukan akurasi. Nah, dalam dunia seperti itu, keputusan yang ia ambil mungkin salah, tapi anak itu bukan makhluk aneh bin ganjil yang datang dari ruang hampa. Ia justru sangat representatif. Ia wakil dari sesuatu. Nah, bagi saya itu yang seharusnya lebih mengkhawatirkan. Kalau kita jujur, masalah ini tidak akan selesai dengan satu klarifikasi, satu permintaan maaf, atau satu gelombang kecaman. Selama kebohongan yang emosional terus lebih cepat dihargai daripada kebenaran yang membosankan, cerita seperti ini akan terus berulang di media sosial. Mungkin dengan wajah yang berbeda, tapi polanya sama. Dan setiap kali itu terjadi lagi, kita akan kembali bertanya, kenapa kita bisa tertipu? Padahal jawabannya tidak pernah berubah. Kita sebetulnya tidak benar-benar tertipu. Kita hanya terlalu cepat percaya pada cerita yang sudah ingin kita percayai sejak awal. Taufik.